latar belakang Toa Rumi Mu'ud sebagai bagian dari gelombang persebaran bangsa-bangsa masuk ke Indonesia, khususnya ke Minahasa juga. Tapi satu hal yang juga perlu kita ketahui, apakah ketika Toa dan Lumiut masuk kemari sudah ada manusia atau belum? Itu menjadi masalah. Dan dari kekayaan budaya itu kita bisa menimba hal-hal yang perlu menunjang latar kesejarahan, ada yang sifatnya dan hal-hal yang sifatnya hiburan. Jangan sampai kita kacaukan cerita, misalnya cerita dongeng dan cerita sejarah. Karena kalau sampai begitu maka timbul kekacauan dalam pola pikir generasi muda. Dan saya sendiri sudah mencatat dan membaca sebagian besar dari 85 cerita tentang Toa Rumi Mu'ud. 85 cerita. Ya. 86 saya maksud. 86. Dan itu terjadi tahun 1986 bertepatan dengan angka tahun. Makanya saya sangat ingat waktu itu. Dan sesudah dari 86 sampai sekarang ada puluhan cerita lagi yang berkembang muncul. Lagi, Pak. Berkembang lagi, masih ada. Jadi kita bisa bayangkan ceritanya berkembang terus. Nendoleos Patuariwaya. Del, membahas apa kali ini, Del? Kali ini torang mau bahas tentang kisah Toar dan Lumi Mu'ud. Torang akan mengupas dalam-dalam ini kisah yang sangat-sangat kayaknya berpengaruh for torang pe tanah Minahasa. Wow. Masih bersama dengan narasumber kita, Opa Fendi. ya. Jadi bagaimana? Langsung juga. Langsung. Pak Fen, episode sebelumnya torang so bahas tentang asal usul Tou Minahasa itu seperti apa. Nah, di situ Pak Fendi sampaikan mengenai penyebaran orang Minahasa, terus ada yang menarik itu ada kisah Toar dan Lumi Mu'ud. Ya. Pak Fen, ini torang mau tanya lebih dalam. Kisah Toar dan Lumi Mu'ud ini apakah dia hanya mitos atau fakta sejarah atau mungkin perpaduan dari dua hal tersebut? Menurut Pak Fendi bagaimana sih itu? Ini kita harus hati-hati, ini pertanyaan yang bagus tapi bisa menjebak bagi orang yang tidak mengerti betul, yang tidak mempelajari berbagai ilmu tentang yang bisa dipakai untuk menjelaskan masa lampau, seperti histori, arkeologi, filologi, cultural study, ada banyak macam lagi, itu hermeneutis dan sebagainya, sampai filosofis. Itu kalau tidak mempelajari itu lebih dari 10 macam ilmu, kita tidak bisa memperoleh gambaran yang lengkap tentang budaya Minahasa, khususnya Toa Rumi Mu'ud ini. Karena Toa Rumi Mu'ud memang agak kontroversi itu ya. Betul. Karena orang sudah termakan dengan, ya saya katakan termakan dalam tanda kutip ya, dengan isu-isu bahwa kita ini keturunan yang tidak beres dari ibu dan anak. Nah, iya, ini sering dengar itu hal Pak yang, Fen. yang sebenarnya dari satu aspek itu sangat memalukan. Tapi tapi ada kebanggaan di situ yang kita harus timbulkan agar supaya bisa lebih besar, lebih kuat rasa kebanggaan kita daripada semacam gurauan yang kasar tentang hal-hal yang disebutkan tadi. Betul, setuju. Jadi, Pak Fen. Toa dan Lumi Mu'ud seperti yang sudah jelaskan tadi, ada penulis buku yang saya sudah pernah baca itu mengenai latar belakang Toa Rumi Mu'ud sebagai bagian dari gelombang persebaran bangsa-bangsa masuk ke Indonesia, khususnya ke Minahasa juga. Gelombang ya, oke. Jadi gelombang itu ada gelombang Melayu tua, ada gelombang Melayu muda, dan kedua gelombang itu berbeda secara prinsipil dari aspek sistem kekerabatannya. Itu ya Proto Melayu sama Deutero Melayu itu ya penyebaran. Kalau Proto Melayu itu mengandalkan sistem kekerabatan matriarkat, memperhitungkan garis keturunan dari aspek ibu, dan yang Deutero Melayu memperhitungkan aspek keturunan dari pihak ayah. Dan terjadi percampuran di sini. Tapi satu hal yang juga perlu kita ketahui, apakah ketika Toa dan Lumi Mu'ud masuk kemari sudah ada manusia atau belum? Itu menjadi masalah. Nah,
Nah, itu Seperti yang apa saya itu, perlu Pak Fen? jelaskan, bahwa ketika Toa Lumi Muut masuk ke sini memang kita manusia sekarang tidak pernah ada yang pergi menyaksikan ke masa lampau. Betul. Mana mungkin kita bisa menyaksikan lagi setelah puluhan abad lewat ya. Tapi kita memiliki kekayaan budaya, dan dari kekayaan budaya itu kita bisa menimba hal-hal yang perlu menunjang latar kesejarahan, ada yang sifatnya dan hal-hal yang sifatnya hiburan. Jangan sampai kita kacaukan cerita, misalnya cerita dongeng dan cerita sejarah. Karena kalau sampai begitu maka timbul kekacauan dalam pola pikir generasi muda. Tapi kita sebagaimana orang-orang lain juga sebaiknya memegang prinsip bahwa kekayaan budaya kita, semakin banyak cerita semakin banyak kekayaan budaya kita, sama seperti tempat-tempat lain di Indonesia. Ya. Tahun 86 ini sebagai ilustrasi saja, saya diundang oleh Pustaka Sinar Harapan, penerbit Sinar Harapan Jakarta, untuk ikut dalam seminar sebagai pembahas utama peluncuran buku dari Bert Supit. Bert Supit yang mayor Letnan Kolonel kalau saya tidak salah, dia waktu itu pensiun. Dia dari unsur tentara pusat dia menulis buku dengan judul Minahasa dari Amanat Batu Penewetengan sampai Gelora Minawanua. Dan dia sudah tulis dan cukup lengkap, barangkali sudah ada di antara kita yang pernah melihat atau membacanya. Di situ dia kebetulan dia mencatat tentang banyak asal usul tentang Minahasa, dan saya sendiri sudah mencatat dan membaca sebagian besar dari 85 cerita tentang Toa Lumi Muut. 85 cerita. Ya. 86 saya maksud. 86. Dan itu terjadi tahun 1986 bertepatan dengan angka tahun. Makanya saya sangat ingat waktu itu. Dan sesudah dari 86 sampai sekarang ada puluhan cerita lagi yang berkembang muncul. lagi, Pak Fen. Berkembang lagi, masih ada. Jadi kita bisa bayangkan ceritanya berkembang terus. Ya. Dan jangan sampai kita menyetop orang bercerita tentang itu, karena itu adalah bagian dari kekayaan budaya kita. Ya, sepakat. Yang seharusnya kita memiliki kearifan untuk bisa mengenal. Betul. Semakin banyak orang yang kita kenal, kita perlu kenal ciri-ciri orang itu, mukanya bagaimana, gayanya bagaimana, bicaranya bagaimana. Begitu juga dengan cerita. Kita bisa mengenal itu, oh begini. Dan saya sudah mengikut puluhan kali seminar tentang Toa Lumi Muut. Terakhir yang saya ikuti di Tomohon oleh Uki Tomohon. Ya. Di situ ada seorang Jawa yang menangkap cerita tentang Toa Lumi Muut, dan dia berupaya untuk menelusuri sehingga dia diundang, dan saya salah satu pembahas utama, ada pembahasan lain lagi mengenai cerita Toa Lumi Muut itu. Dan dari sekian banyak versi saya ambil ada paling kurang ya ada beberapa benang merah yang menghubungkan dari satu versi dengan versi yang lain. Benang merah yang pertama dan kedua saya sudah jelaskan, Deutero Melayu. Tapi yang lain-lain juga ada yang seperti itu, benang merah. Misalnya benang merah tentang keturunan dari dua ini karena terjadi perkawinan. Tapi bukan orangnya, tapi gelombang persebaran, kelompok persebarannya yang bercampur baur, kawin mawin di antara mereka. Jadi ternyata ini Toar dan Lumi Muut ini bukan dua orang, tapi kelompok yang datang ke Tanah Minahasa. Oh begitu. Dan itu kita harus tahu bahwa para leluhur kita mempunyai semacam simbol-simbol tempat mereka menyimpan nilai-nilai historis yang perlu kita mengerti sekarang. Begitu. Mungkin di tempat lain ada cerita tentang ibu dan anak yang kawin, seperti di Jawa Barat itu Sangkuriang. Atau seperti di Yunani misalnya ada cerita seperti itu. Betul. Itu. Dan kita pernah dengar kalau misalnya ini Toar Lumi Muut DP cerita begitu, ibu dan anak yang dorang dua yang menikah kong jadilah tuh keturunan Minahasa. Itu cerita yang kita pernah dengar masih kecil sampai sekarang, itu cerita beredar di sama dia. Betul sekali. Itu yang paling sering orang dengar. Apa-apa kita dengar sebanyak mungkin, tahu sebanyak mungkin cerita, tapi jadikanlah itu kekayaan. Itu adalah cara pendekatan terhadap cerita dari aspek
perguruan tinggi. Kami di perguruan tinggi dilatih seperti itu. Untuk melihat cerita-cerita itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk dipersandingkan. Wow, Beda dipersandingkan. antara bertanding dan bersanding. Ya, ya. Beda. Begitu. Ya. Nah, kita generasi muda sebaiknya seperti itu. Sehingga kita memiliki kekayaan budaya yang banyak sekali, yang tidak ada satupun yang terbuang percuma. Ya. Karena semua melalui pengamatan dan melalui pemahaman yang sebenarnya. Begitu. Sip. Del, dalam sekali Del. Banyak hal yang orang min tahu atau bahkan bertolak belakang dengan apa yang orang dengar sebenarnya. Betul. Sama Berbeda. sama tadi yang Ana bilang, yang kita juga dengar selama ini ya, kisah tentang ibu dan anak. Anak yang menikah. Tapi tadi Pak Fendi bilang ada 86 versi kisah, dan itu menurut mungkin itu tradisi lisan ya Pak Fen. Iya, yang kalau kita berkembang. lihat itu dari aspek ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu dari aspek oral tradition. Oral tradition bisa terdiri dari nu'umanan, nu'uwakan, atau oral history dan sebagainya. Dan kita harus dapat memilah-milah. Kita bisa memilah-milah tapi jangan dipisah-pisahkan. Oke. Oke. Memisah-misah tidak boleh, tapi memilah-milah boleh. Menarik. Tadi Pak Fendi bilang bahwa dari penelitian dalam bidang akademis bahwa ada penyebaran Proto Melayu dan Deutero Melayu. Dan tadi Pak Fendi jelaskan bahwa itu kedatangan kelompok. Iya, Apakah bukan- memang seperti itu? Kelompok, ini gambaran, kita gambaran. Ada kelompok Toar, ada kelompok Lumi Muut. Bagaimana Pak Fen? Lah iya, ketika masuk tidak bersamaan, tapi berbeda waktu. Berbeda waktu. Iya, berbeda kira-kira ribuan tahun bedanya masuk. Ribuan Bagaimana tahun. mungkin itu? Iya, Kelompok yang berbeda tahun kita sebut Toar Lumi Muut itu kawin mama anak, padahal antara Lumi Muut dan Toar itu berbeda ribuan tahun. Apakah ada seperti itu di dunia orang kawin berbeda ribuan tahun umurnya? Iya. Iya, menarik Pak Fendi. Tapi perlu diingat bahwa berbagai versi itu merupakan kekayaan warisan budaya ya Pak Fen ya. Iya. Dan itu bukan untuk dipertentangkan tapi untuk dipersandingkan. Jadi bukan untuk dipertandingkan, tapi Pertandingkan. untuk dipersandingkan. Persandingkan. Iya. Baik. Kenapa kita tidak mencela orang Sunda misalnya dengan cerita Sangku Riang Mama Anak? Kok hanya menceritakan tentang Toar Lumi Muut itu? Iya. Padahal itu sama saja. Begitu juga dengan orang Yunani itu. Iya, Kok bisa betul. sama dengan kita? Kita tidak mencela orang Yunani bagi keturunan yang tidak beres. Kenapa kita malu dengan diri kita sendiri? Kita harus bangga karena kita punya banyak versi. Iya. Ya. Siapa yang angkat versi itu dalam bentuk cerita, apakah itu buku, apakah itu film dan sebagainya, silakan saja sesuai versi itu. Yes, kita sepakat sekali Pak Fen. Torang butuh narator-narator untuk melanjutkan narasi-narasi dari identitas orang Minahasa ini. Dan salah satunya ini Yap. Pak Fendi itu sendiri. Ya, dari kita juga bikin konten untuk teman-teman semua. Teman-teman supaya orang boleh tahu. Torang belajar sama-sama Betul. tentang Minahasa, jati diri kita seperti apa. Nah, Pak Fen, ini menarik. Dari kisah Toar dan Lumi Muut ini tentu banyak versi, dari versi cerita, versi penelitian akademis. Kira-kira Pak Fen, apa yang bisa torang belajar generasi sekarang, generasi Gen Z, generasi milenial atau generasi selanjutnya lah Pak Fen? Apa Ya. yang bisa torang terapkan sekarang, dan kira-kira di masa depan apa yang bisa torang lakukan? Karena tantangan di masa depan itu ya kita tahu bersama begitu tidak pasti di masa depan. Seperti apa Pak Fen? Iya. Ya. Itu penting sekali untuk generasi muda ketahui. Contohnya, kalau ada seorang yang baru menikah, tinggal di sebuah rumah, lalu kita tanyakan, oh tinggal di sini, ini siapa punya rumah?
ini rumah dari istri saya. Oh, dari mana? Dari orang tuanya. Lalu yang kebun di sana itu kebun dari pihak ayah saya. Kenapa bisa begitu? Kita adalah suku bangsa yang berbahagia bisa memperhitungkan pewarisan dari dua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Iya, ya. Berbeda dengan di suku-suku bangsa lain yang hanya Ayah atau hanya pada ayah atau pada ibu. Nah, kalau ada yang menanyakan seperti itu, kita sebenarnya bisa menjawab bahwa ini adalah suatu kekayaan budaya dan suatu kebanggaan bagi kita bisa menerima warisan dari beberapa pihak, begitu. Dan itu jangan sampai kita menjadikan itu sebagai hal untuk memalukan diri sendiri. Apakah kita malu menerima warisan dari ibu atau menerima warisan dari ayah? Tidak toh. Tapi kita perlu mengetahui latar belakang kenapa itu jadi begitu sebagai bagian dari adat istiadat kita. ternyata Dan kita harus hati-hati jangan sampai kita meragukan tentang adat istiadat kita sendiri. Nah begitu. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada generasi muda agar supaya menghargai kekayaan budayanya sendiri. Menghargai kekayaan budaya. pesan untuk generasi muda, menghargai budaya itu sendiri. Wow. Sebagai identitas itu. Budaya adalah identitas. Sepakat Del. Del, masih banyak lagi yang mau dibahas. Banyak, masih banyak, ya begitulah guys, karena waktu. Iya. Pak Waktu Fendi, yang terima dibatasi. kasih banyak Pak Fendi sudah berbagi untuk kita, untuk teman-teman juga. Ya, dan orang masih akan terus baku dapa di episode selanjutnya, tentu saja masih dengan Pak Fendi. Iya. Dan untuk teman-teman yang masih ingin belajar banyak tentang budaya Minahasa, boleh beli ini buku Jejak Budaya Tou Minahasa. Jejak Budaya Tou Minahasa Oh ya, ya. saya bisa tambahkan sedikit kalau menyangkut buku ya. Ya, Iya. Buku ditulis ini oleh Pak saya Fendi. sudah katakan tadi, saya adalah obsesi saya untuk mewariskan sesuatu pada generasi muda. Saya tulis karena tidak ada yang betul-betul bisa komprehensif. Saya tulis ini 500 bab dan setiap buku itu biasa itu saya upayakan mulai 50 ada yang tapi ini jadi ada 25 bab ya. Tapi ada saran dari teman yang baik, dia bilang satu buku 50 bab saja supaya bukunya jumlah itu jadi 10 buku. Padahal itu sudah 500 bab ya. Dan Ada bisa 500 sampai bab ya? 600 bab. Wow. Dan saya pikir saya sedang mengejar waktu. Jangan sampai saya sudah seusia begini masih menulis terus, dan apalagi dengan keadaan fisik saya yang kurang leluasa, hanya mengetik dengan saya tangan satu saja. Saya sudah mengetik puluhan ribu lembar untuk menghasilkan buku-buku ini. Luar biasa. Sudah buku ya sudah jilid ke 12 sekarang. 12, Iya, jilid Jilid ke-12. 12 ya. Jilid 1 sampai 4 di 2 buku ini. Oh, Jadi jilid 5 dan seterusnya belum diterbitkan. Oke. Pak Fendi, terima kasih banyak atas Eh, peninggalan jejak budaya untuk generasi muda kita. Kita bisa belajar lebih dalam lagi ya tentunya. dari apa yang Pak Fendi sampaikan memang terlihat jelas kepedulian for orang anak muda. Ya. Jadi jangan lupa cek tuh buku guys, DP link orang mau kasih di bawah. Dengan kalau ada hal-hal tentang kebudayaan Minahasa yang ingin Ngoni tahu, boleh kasih di komen, nanti orang bahas bersama-sama dengan Pak Fendi yang memang ahli dalam. Cocok. Oh iya, saya boleh tambahkan. Saya ini kebetulan diminta sebagai konsultan arkeologi oleh pemerintah pusat dan oleh gereja. Saya diminta sebagai konsultan sejarah dan kearsipan. Begitu kira-kira itu. Karena kepedulian saya yang mendalam terhadap budaya. Ya. Begitu. Jadi dari CV yang sedikit-sedikit orang just spill ini sudah diragukan lagi DP informasi dari siapa toh? Cocok. Memang dari orang yang sangat-sangat berkompeten di bidang ini dan sangat-sangat berkualitas. Jadi orang bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, bye. Oke, Cukup see you sekian. guys.